siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini perintah hubungannya dengan keimanan kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik. Kalau nggak bisa baik, ya mungkin lagi marah. Kita manusia ini ya Bu ya, susah untuk bisa selalu bijaksana. Mungkin lagi kesel, ya. Ada yang kurang dengar lagi? Saya alhamdulillah tidak terasa sesuatu, cuma kurang besar suaranya ya. Tapi yang di belakang Bunda kedengaran? Oke Bu ya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibunya juga bisa sama-sama kita duduk tenang. Ya, jadi Bunda, berkurban itu bukan hanya menyembelih hewan kurban. Perintah kurban ini sesungguhnya sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ketika Habil dan Qabil, dulu kan perkawinannya ganjil genap ya. Jadi ganjil genap tuh udah ada sejak dulu sebenarnya. Anak pertama harus menikah dengan anak ketiga sebenarnya. Yang genap anak kedua harus menikah dengan anak keempat. Tapi ternyata Qabil tuh nggak redo, nggak mau menikah dengan saudaranya. Maka Allah perintahkan berkurban. Jadi ada sejak zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Ibrahim lahir, sebelum para nabi, para rasul ada. Perintah berkurban itu sudah ada. Dan memang hasilnya itu surga, berbuah surga. Artinya apa? Karena ketaatan kita, karena kepahaman kita. Jadi tadi orang yang sholat dengan orang yang menegakkan sholat bedanya, yang satu paham, yang satu nggak paham. Itu beda. Makanya yang satu ada di neraka Wail, yang satu ada di surga Firdaus. Karena sholat itu pertama kali yang dihisab nanti. Maka ketika Habil diperintahkan untuk berkurban dengan hasil bumi yang dia olah dengan tangannya sendiri yang terbaik. Kalau pada saat itu diterima atau tidak terimanya tuh langsung Allah kasih sign dengan petir. Jadi kalau yang petir ini diterima, yang kalau yang kena petir itu yang tidak diterima, yang tidak kena petir tidak diterima. Maka Allah menerima kurbannya Habil. Tetapi Qabil ini memberikan kurban dengan kurban yang seadanya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya, mestinya dia bisa berkurban dengan sapi, dengan unta, tapi dia berkurban dengan daging, dengan kambing. Kan pakai daging ya kalau kurban, kecuali kalau perasaan. Pakai daging juga ya. Ada ya, kalau ya. Jadi kalau zaman dulu tuh Bun, kalau yang kena petir itu yang diterima, sama Allah. Nah, apa yang bisa kita petik pelajaran dari kurbannya Habil dan Qabil adalah kurban yang kita berikan itu yang terbaik. Kalau kita bisa berkurban dengan sapi, kenapa harus dengan kambing? Walaupun sah, karena daging dan darahnya nggak sampai kepada Allah, nggak. Tapi ketakwaan kita itu kurban kita. Takwa itu kan gimana ciri-ciri orang bertakwa? Dia kalau salah, karena orang bertakwa itu kan jenisnya manusia, bukan malaikat. Kalau ada makhluk yang nggak pernah salah, diperintahkan sami'na wa ata'na, nggak pernah melanggar perintah Allah, itu namanya malaikat. Tapi kalau manusia, anak cucu Adam itu tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Kullu bani Adam khata wa khairu khata at-tawabin. Tapi yang paling terbaik dari yang suka salah, suka khilaf dan banyak dosanya itu adalah orang yang segera bertaubat. Maka ketika orang bertakwa itu berdosa, bahkan melakukan perbuatan keji, dosa besar, dia bersegera wasari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannati 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dia bersegera menuju ampunan Allah. Dia beristighfar. Istighfar itu
amalan yang paling menyelamatkan kita, menyempurnakan ibadah kita, menguatkan kita, membuat kita istiqomah. Maka perintah istiqomah itu selalu dibarengi dengan istighfar. Karena kita ini diciptakan dalam keadaan lemah. Khalaqal insana dha'ifan. Kita ini lemah, walaupun tinggi itulah kita profesor, doktor, MC, SCKM segala. Maksudnya banyak itu gelarnya. Tapi kita manusia ini makhluk yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, sulit kita itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah bertakwa. Kalau kita bertakwa sebulan di bulan Ramadan, itu kan tidak terlalu sulit. Lingkungan kondusif, ya. Kita juga mau nggak puasa juga malu, kata orang masa siang-siang nggak puasa. Gak ada sama tetangga, anak tua, anak-anak kita sekolahkan mereka pada sekolah-sekolah Islam. Masa tidak mencontohkan. Jadi Ramadan itu membuat kita kondusif dalam beribadah. Sebulan mudah, tapi yang istiqomah dalam bertakwa itu yang sulit. Maka perintahnya la'allakum tattaqun. Jadi kalau perasaan termasuk. Coba, emang yang korbankan oleh Habil itu Habil dalam keadaan lapang? Tapi bela-belain, diupayakan. Ada ini bapaknya yang kembali mati. Kasihan dia bunuh balik. Bukan apa kali? Gak kan? Enggak, ya udah Bu. Kalau gak ganggu mah. Ya, yang penting kita fokus aja ya Bu ya. Bagaimana kita berkorban dengan Tuhan yang terbaik. Kemarin tuh ingin. Ya. Tapi tadi nggak, mukanya sih nggak kencang, manis gitu. Nanti kedengaran suaranya. Ibu saya tuh begitu. Mati. Itu yang harus kalau korban. Makanya senyum gitu. Gitu ya. Dari kita suaranya. Ya kedengaran suaranya. Coba ciri-ciri bertakwa apa? Tadi beristighfar ketika dia sabar. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal afinan 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ciri orang bertakwa itu. Dia itu mampu menahan marahnya. Berkorban enggak? Padahal dia bisa marah sama suami,